ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يضل من يشاء ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه أرسله إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني، من أحبني كان معي في الجنة. معاشر المسlimin, jemaat Jumat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita di hari yang indah ini. Merahmati dengan hati kita diberikan kewaspadaan. Kita diberikan hati yang senantiasa waspada akan sisa umur yang Allah berikan kepada kita. Boleh jadi kalau seandainya Allah mentakdirkan besok atau lusa kita akan meninggal, maka pastilah kita akan sampai ke takdir itu. Oleh sebab itu, Khalifah Umar radhiyallahu anhu mengingatkan kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah diri kalian sebelum Allah yang menghitungnya. Nah, bersyukurlah kita pada hari yang indah ini. Kita datang rukuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, tak ada kalimat yang paling indah saat ini yang kita ucapkan kecuali mengucapkan kata alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya untuk makan, minum dan punya syahwat. Tetapi di balik itu ada tujuan dan hakikat penciptaan manusia Allah berikan kepada kita. Ini yang kita mau bahas. Apa saja tujuan dan hakikat penciptaan manusia itu? Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khalaqal insana min salsalin kalfakhar. Manusia itu diciptakan dari tanah liat. Jadi kalau kita tengok itu tanah, tidak punya arti apa-apa. Tanah ini asal penciptaan kita. Kita lihat, tidak punya arti apa-apa. Tapi tahukah, saudara-saudaraku, bahwa tanah ini senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbih, yang di langit itu bertasbih. Bintang-bintang, rembulan, matahari semuanya tunduk dan bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ard, dan bumi ini bertasbih. Tanah asal penciptaan kita ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Memang terkadang tabiatnya seperti itu. Yang suka menginjak-injak itu seringkali lalai, seringkali lupa. Nah ini tanah mau ngajar kita, mau kasih pelajaran ke kita. Tanah yang kita senantiasa injak-injak, ingat kepada Rabb-Nya. Sekarang tanyakan diri kita masing-masing. Ini makna yang pertama, hakikat daripada penciptaan manusia, kita adalah makhluk ciptaan Allah. Kalau kita makhluk, berarti umur kita terbatas, kekuatan kita terbatas, harta kita terbatas, kemampuan ilmu kita terbatas, segala sesuatu yang ada dalam diri kita sifatnya terbatas. Itulah yang namanya makhluk. Dan kalau semuanya terbatas dalam diri kita, apa yang kita harus sombongkan? Harta yang kita bangga-banggakan pasti akan terbatas. Dua saja. Kalau bukan harta meninggalkan kita, kita yang ditinggalkan oleh harta. Ilmu yang kita bangga-banggakan, kalau bukan ilmu yang meninggalkan kita, kita yang meninggalkan ilmu. Rumah kita yang gede, yang besar, kita bangga-banggakan. Kalau bukan kita meninggalkan, dia yang meninggalkan kita. Kita ini makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah sombong menjadi seorang makhluk. Karena kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang tengok, 20 tahun yang lalu kita bercermin. Oh, wajah saya masih ganteng, otot saya masih kuat, tulang saya masih kuat, belum ada keriput di wajah saya. Sekarang tengok di cermin, berapa kerupan di wajah kita. Ini menandakan kita punya umur terbatas, kekuatan terbatas, maka jadilah kita makhluk yang pada kodratnya senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, tujuan Allah menciptakan kita, yaitu sebagai makhluk yang punya kekuatan terbatas, segala sesuatunya terbatas, maka tidak ada jalan untuk tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, apa hakikat dan tujuan Allah menciptakan manusia? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, maka sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Berarti yang kedua, kita adalah khalifah, wakil Allah. Allah menitipkan alam semesta ini untuk apa? Untuk kita kelola, untuk kita jaga, untuk kita lestarikan. Siapa khalifah itu? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa yang pertama-tama kita jaga? Jaga pendengaran kita. Jaga mata kita. Jaga tangan kita. Jaga kaki kita, kemudian jaga anak-anak kita, jaga keluarga kita, jaga saudara-saudara kita, jaga bangsa yang Allah titipkan kepada kita. Kenapa? Karena kita khalifah. Khalifah itu berat tanggung jawabnya. Seandainya Al-Quran itu diturunkan kepada gunung sekalian, maka gunung itu tunduk terpecah belah. Tetapi manusia dengan ongkahnya menerima Al-Quran itu, artinya menerima kodratnya untuk senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita menjadi khalifah. Kalau khalifah berarti suka tak suka, mau tak mau akan minta pertanggungjawaban oleh Allah di yaumil hisab nanti. Kita semua adalah khalifah di muka bumi ini. Akan bertanggung jawab oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua, kita adalah khalifah, wakil Allah. Tugas kita menjaga, melestarikan alam semesta ini. Apa tugas-tugas kita yang hakiki? Adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Berbuat baik, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Itulah tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau yang tadi yang pertama adalah kita sebagai makhluk, yang kedua kita sebagai khalifah, yang ketiga ini kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Di sini terdapat kata abdi. Abdi bermakna
abidun. Abidun itu artinya dalam bahasa Arab hamba. Bimakna la yamliku nafsahu. Hamba itu kalau kata kasarnya dalam bahasa Indonesia budak. Budak itu la yamliku nafsahu, tidak memiliki dirinya. Jadi dia tidak bisa dikatakan seorang budak kalau dia tidak taat sama perintah Tuhannya. Nah, kita ini ngaku kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita minta 17 kali dalam sehari semalam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah. Persembahan kita apa maknanya? Inilah artinya kita meniadakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika saya mengatakan iyyaka na'budu, artinya saya rela dan ridha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak taat, maka kita tidak bisa dikatakan hamba. Karena hamba makna hakikatnya adalah ketaatan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hamba. Kalau kita ngaku hamba, sekarang kita masih ngaku hamba. Apa diakui? Belum kita diakui. Siapa yang telah diakui menjadi hamba? Yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika engkau benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Siapa yang kita ikuti? Tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apanya yang kita ikuti? Akhlaknya, peraganya, sunnah-sunnahnya, dan semua ajarannya kita ikuti dan wajib kita ikuti. Kalau ini semua kita ikuti, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man ahabba sunnati, siapa yang cinta kepada sunnahku, faqad ahabbani, sama dengan mencintai diriku. Man ahabbani, siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, maka akan bersama-samaku di dalam surga. Oleh sebab itu, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah umat-umat yang terbaik dan umat-umat yang paham akan ciptaan dirinya. Yang pertama tadi, kita adalah makhluk ciptaan Allah. Kita punya kemampuan terbatas, umur terbatas, segala sesuatunya terbatas. Apa sih yang kita sombongkan? Kedua tadi, kita adalah khalifah Allah, wakil Allah di muka bumi ini yang akan diminta pertanggungjawaban di yaumil hisab nanti. Yang ketiga atau yang terakhir tadi adalah hamba Allah. Hamba artinya taat, patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوى يا قاضي الحاجة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا.
اللهم إنا نسألك سلامة علم علماء ومجاهد في سبيل الله في كل مكان يا الله. اللهم اجعلنا إماما عادل في إندونيسيا وفي كل بلد المسلمين. اللهم اجعلنا إماما آمنا في إندونيسيا وفي كل بلد المسلمين. اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقضي هوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون.